Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semuanya. Kita harus tetap berikhtiar, kita harus tetap bersabar, karena memang pandemi ini adalah mimpi buruk untuk semuanya. Tapi yakinlah, semua apa yang diberikan Allah pasti ada hikmahnya. Kita ambil saja hikmahnya, yaitu hikmahnya kalian doa yang selama ini kalian inginkan itu terkabul. Kapan ya bisa liburnya yang panjang? Kalau sekarang liburnya amat sangat panjang sekali, tapi tidak libur, belajar di rumah, sekolah dari rumah. Bapak ibu guru pun juga bekerja dari rumah lain. Dan tetap karena pandemi ini sekarang tambah melonjak, tetap jaga jarak, pakai masker kemanapun, karena kita tidak tahu di mana virus itu berada. Dan tetap jangan pergi kemana-mana, ada di rumah. Kalaupun terpaksa pergi, jangan lupa bawa hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun, juga mengenakan masker. Anak-anak, kalian sudah terima rapot, dan mohon yang kemarin buat pembelajaran jangan diulangi lagi. Nantinya kalian kan sudah ada kelompoknya masing-masing. Meskipun itu tidak satu kelas, kamu tidak apa-apa, satu kelompok, asalkan nanti ditulis, nanti ngumpulkan tugas enak. Hanya perwakilan satu kelompok aja, ketua kelompoknya siapa, tolong disetor ke sekretaris. Nanti ngambilnya pun juga enak, tinggal ketua kelompoknya saja yang rumahnya berdekatan. Dan saya hanya nanti ngasih soal atau ngasih tugas itu 1 minggu. Lebih 1 minggu berarti saya kosongi. Itu aja sudah. Biar apa? Biar ndak numpuk, akhirnya Bu pun juga kesulitan untuk mengoreksi, kesulitan untuk memberi nilai. Apalagi ini semester kedua, yaitu untuk kalian kenaikan kelas. Oke, tolong simak baik-baik video pembelajaran ini, karena dari sini saya bisa tahu. Nanti saya cek berapa anak yang menonton video ini, berapa anak yang menyimaknya. Itu kita mulai ya. Kita masuk pada Pitagoras. Di buku halaman 5 itu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Pitagoras ini adalah sebenarnya sebuah teorema yang ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Pitagoras. Dia lahir 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Beliau lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pitagoras yang paling terkenal sampai saat ini adalah teorema Pitagoras. Nah, Pitagoras itu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Itu sudah kalian dapat waktu SD, juga dapat. Pitagoras ini hubungannya dengan segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Ternyata segitiga siku-siku ini sangat istimewa. Sisi-sisi yang membentuk segitiga siku-siku itu, panjang sisinya akan membuktikan teorema Pitagoras. Nah, silahkan kalian lihat halaman 6 dan halaman 7 di buku paket. Nah, segitiga siku-siku ABC. Ada halaman 6 itu ada sisi AB, ada sisi BC, dan ada sisi AC. Di mana sisi AC itu adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Waktu kelas 7 kita sudah mempelajari bangun datar, itu salah satunya adalah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu jika salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Nah,
Sisi di depannya sudut siku-siku itu adalah sisi terpanjang. Segitiga ABC siku-siku di B, yaitu ada panjang AB, panjang sisi tegak, dan BC, panjang sisi datar, sedangkan AC itu panjang sisi miring. Nah, kalau kalian lihat itu gambar 6.3 pada buku halaman 6 semester 2. Kalau kalian gunakan kertas berpetak di rumah, kan ada sisanya yang kemarin, coba kamu buat panjang AB itu 3 petak dan panjang BC 4 petak. Ternyata panjang AC itu ada 5 petak. Nah, kemudian kamu buatlah itu persegi seperti gambar 6.3. Nah, ternyata AB ini 3 ada perseginya ada 9 petak, dan BC itu perseginya ada 16 petak. Ternyata AC itu perseginya ada 25 petak. Nah, sekarang kok bisa seperti itu? Apakah itu kebetulan? Tidak, anak-anak. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Harus kalian ingat, di dunia ini semuanya sudah diatur, semuanya sudah teratur. Bahkan daun yang jatuh pun itu tidak kebetulan. Jadi jangan sekali-kali kalian mau ngomong, "Oh, untung aku mau gak rono." Jangan, itu bukan beruntungan, tapi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ini sudah diatur oleh Allah. Nah, sekarang coba kalian lihat halaman 7. Di situ ada ternyata di gambar I3. Jadi kalau ada sisi A, sisi B, dan sisi C, diingat dulu. Sisi di depannya sudut B namanya sisi B. Sisi di depannya sudut C namanya sisi C, dan sisi di depannya sudut A namanya sisi A. Nah, A itu luasnya ternyata ada hubungannya. Jadi persegi yang ada di sisi-sisi itu sama dengan jumlah persegi yang ada di sisi miring. Coba tadi kamu yang halaman 6.3 itu kan AB itu 3 petak. Ternyata luas petaknya ada 9 petak. Sisi BC ada 4. Ternyata banyaknya petaknya perseginya berarti ada 16 petak. Dan sisi AC itu kan 5 petak. Ternyata luas perseginya ada 25. Nah, sekarang lihat, kalau persegi yang sisi AB itu yang 9 petak ditambah persegi yang sisi BC itu ada 16 petak, ternyata kalau 9 ditambah 16 ternyata kan ada 25 petak. Ternyata sama dengan luas persegi sisi AC yang ada 25 petak. Apakah ini kebetulan? Tidak. Nah, kamu bisa mengisi. Kalau kamu tidak percaya, dicoba di rumah. Kalau AB-nya itu 5 satuan, nah itu kan di halaman 6 di atasnya itu kan ada percobaan. Silahkan kamu coba buat di rumah kertas berpetak. Kalau AB-nya itu 5, terus BC-nya itu 12, maka berapakah sisi AC-nya? Coba kamu lihat. Dan berapakah luas sisi AC-nya atau banyaknya petak pada sisi AC. Jadi kamu bisa buat itu tabel, kamu buat tabel seperti nomor 6, yaitu A, B, C, di mana AB-nya 5, yang B AB-nya 8, yang C AB-nya 9, BC-nya 12, 15, dan 12. Nah, AB kuadrat berapa, BC kuadrat berapa, kamu buat segitiga siku-sikunya di kertas berpetak, AC-nya berapa. Apa benar
AC kuadratnya berapa. Nah, setelah kamu nanti di buku catatanmu kamu buat tabel itu, maka barulah kamu bisa menyimpulkan bahwa teorema Pythagoras seperti yang dilihat di sini adalah kalau siku-sikunya itu adalah di sudut B, maka AC adalah sisi miring atau sisi terpanjang. Berdasarkan apa yang telah kamu lakukan percobaan tadi, menulis di tabel itu, bahwa ternyata terbukti kalau sisi miring kuadrat, karena di sini adalah di depannya sudut B, berarti B kuadrat. Sisi miring kuadrat itu ternyata sama dengan sisi-sisi yang lain dikuadratkan dan dijumlahkan. Jadi kalau siku-sikunya itu siku-siku di B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kalau siku-sikunya itu di A, maka sisi terpanjang adalah sisi A, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kalau siku-sikunya di C, maka sisi terpanjang itu adalah C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sekarang kita lihat, kalau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, bagaimana kalau yang kita cari itu adalah A kuadrat? Kalau kita cari A kuadrat, berarti A kuadrat sama dengan, ya kita gunakan yang kemarin, persamaan linier, berarti B kuadrat dikurangi C kuadrat. Itu kalau siku-sikunya di B. Bagaimana mencari C kuadrat? Berarti C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Paham sudah ya? Kita lanjutkan. Nah, lanjut. Sekarang silahkan kamu lihat halaman 8 dan halaman 9. Itu diketahui, contoh soal 6.1, diketahui segitiga siku-siku itu siku-sikunya di C. Siku-sikunya di C sehingga sisi terpanjang adalah sisi C. Maka kalau siku-sikunya di C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tinggal dimasukkan A-nya berapa, B-nya berapa, sehingga C kuadrat sama dengan 25 tambah 144. C-nya sama dengan akar 169 sama dengan 13. Tidak masalah buat kalian. SD sudah dapat. Siapa yang belum pernah SD, apa mau balik ke SD? Silahkan juga dilihat halaman 9. Nah, ini siku-sikunya di 2,9. Yang contoh 6.2, berarti mencari A-nya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti mencari A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga ketemulah A kuadrat sama dengan 4. A sama dengan akar 2. Lanjut ya, tidak ada masalah ya, halaman 8 dan halaman 9. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 9. Bagaimana untuk halaman 9? Nah, kalau halaman 9 ini kita harus pakai garis bantu. Jadi buat itu titik E di mana kita tarik garis CE yang tegak lurus AB. Kemudian kita kurangi 33 dikurangilah dengan 25 sama dengan 8.
berarti BE sama dengan 8, CE sama dengan 15. Bagaimana mencari BC? Berarti BC sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat. Diketahuilah BC sama dengan akar dari 289 sama dengan 17. Tidak ada masalah ya. Nah, tugas untuk kalian nanti tugasnya tetap di kertas. Di kertas kasih nama, nomor, dan kelas. Itu halaman 11, nomor 1A, kemudian 1B, dan 1E. Terus ditambah nomor 3. Berarti ada 5 soal, cukup, tidak usah banyak-banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita lanjutkan sekarang halaman 15, menerapkan teorema Pythagoras. Nah, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Kalau di sini itu sama dengan, bisa kamu lihat halaman 24 dan 25. Segitiga berdasarkan sudutnya. Jadi ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Ini waktu dulu kelas 1 sudah, sekarang saya hanya mengingatkan saja.